Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri dengan NIM H021908. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang kami dapat dari sekolah dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita. Adapun latar belakang dari penelitian ini, pendidikan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Richardus Eko Indrajit, Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan dalam forum diskusi publik bertajuk Memaksimalkan Peluang Bonus Demografi melalui Sistem Pembelajaran Jarak Jauh yang diselenggarakan pada Gedung Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Hal tersebut seiring dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12, yakni setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun identifikasi masalah, yakni masih banyak peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran matematika sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif. Salah satu strateginya adalah pembelajaran inquiry. Yang kedua, masih rendahnya kreativitas dan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal yang berbasis cerita. Yang ketiga, pada penerapan strategi pembelajaran inquiry ini diharapkan dapat membuat peserta didik meningkatkan kreativitas dan hasil belajarnya. Adapun batasan dan rumusan masalah, yang pertama batasan masalah, yakni strategi yang digunakan dalam pembelajaran dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, kreativitas peserta didik yang dibatasi dalam belajar matematika, yakni kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu produk baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan terhadap seluruh kelas 11 MA DDI Malunda. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah pembelajaran matematika yang melalui strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita? Yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap strategi pembelajaran inquiry dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 MA DDI Malunda. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pembelajaran matematika yang melalui strategi pembelajaran inquiry dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap strategi pembelajaran inquiry dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik, dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 MA DDI Malunda. Adapun manfaat penelitian dari segi teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan proses pembelajaran, khususnya mengenai strategi pembelajaran. Adapun manfaat dari segi praktis, bagi peserta didik diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan self-konsep pada diri peserta didik sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Yang kedua, bagi guru diharapkan lebih memperhatikan strategi pembelajaran sehingga menumbuhkan semangat peserta didik dalam pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai uji coba dan persiapan sebagai calon guru. Dan yang keempat, bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan atau pedoman dalam melakukan penelitian yang serupa. Selanjutnya, kajian pustaka, pengertian strategi pembelajaran inquiry. Warwaradar Minty pada tahun 1976 memberikan pengertian bahwa strategi inquiry adalah suatu cara untuk tenaga pendidik atau guru dalam menyampaikan pengetahuan sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun cara menyampaikan pengetahuan dengan melaksanakan, menyelidiki,
pusat. Jadi pembelajaran inquiry atau learning inquiry adalah suatu strategi pembelajaran yang menuntut para peserta didik untuk melakukan sebuah proses dalam menentukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau sebuah penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Adapun pengertian kreativitas menurut ahli psikologi seperti Sol Harman, beliau berpendapat bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara baru dalam memandang suatu masalah atau situasi, baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran flexibility, dan keaslian originality dalam pemikiran, maupun ciri-ciri non-aptitude seperti rasa ingin tahu, ingin mencari pengalaman baru, dan senang mengajukan pertanyaan. Jadi kreativitas adalah suatu kemampuan dari setiap orang dalam menciptakan sesuatu yang baru. Teori pembentukan pribadi kreatif yaitu teori psikoanalisa dan teori humanistik. Adapun pengertian hasil belajar menurut Rusmanto pada tahun 2017 adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikometrik. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar. Jadi, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melalui proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta didik atau seseorang sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, faktor kelelahan, baik kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara rohani, dan yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Adapun kerangka pikirnya seperti pada gambar. Adapun hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. H1 terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Adapun penelitian yang relevan yaitu dari penelitian Nurul Wulandari dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 11 IPA SMA seri YLPIPK. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu. Eksperimen semu menurut Sugiono merupakan penelitian yang mendekati eksperimen sungguhan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara langsung pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya dan menguji hubungan sebab akibat. Desain dari penelitian ini yaitu Denon Equivalent Group Design. Dengan rancangannya dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kelompok perlakuan atau eksperimen. Pemilihan kedua kelompok ini tidak dilakukan secara acak. Penelitian ini diawali dengan pemberian pretest sebagai acuan untuk mengetahui perubahan objek. Setelah diberi perlakuan, objek akan kembali diberi post-test untuk melihat sejauh mana perubahan yang dihasilkan akibat intervensi atau perlakuan. Adapun desain penelitiannya dapat dilihat pada gambar. Adapun waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dan dilakukan di MA DDI Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah menjadikan seluruh peserta didik kelas 11 MA DDI Malunda tahun ajaran 2021-2022 sebagai populasi. Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun sampel diambil dari seluruh kelas 11 yang terdiri dari kedua kelas yaitu IPS dan kelas agama. Adapun definisi operasional variabel yaitu strategi pembelajaran inquiry sebagai variabel bebas, di mana variabel bebas atau independen menurut Sugiono adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas variabel terikat atau dependen menurut Sugiono merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat karena adanya variabel bebas. Adapun kreativitas yang dikatakan sebagai variabel terikat kreativitas adalah suatu kemampuan dari setiap orang dalam menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri yang aptitude maupun non-aptitude. Kreativitas yang diukur dalam penelitian
penelitian ini yaitu kreativitas matematika peserta didik kelas 11 IPS dan kelas 11 agama. Pengukuran kreativitas ini dilaksanakan dengan menggunakan angka kreativitas yang disusun penulis berdasarkan ciri-ciri kreativitas, yaitu kelancaran, keluasan, orisinalitas dalam berpikir. Kreativitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari skor yang akan diperoleh dengan skala Likert. Adapun hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melalui proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik dari segi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta didik atau seseorang sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun prosedur penelitian disajikan dalam skema prosedur penelitian seperti pada gambar. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah lembar angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban dan respon dari responden tinggal memilihnya dengan menggunakan skala Likert. Maka ketentuan dalam pemberian skor angka strategi pembelajaran seperti pada tabel 3.1 di bawah ini. Adapun untuk memperoleh hasil belajar matematika peserta didik tentang materi yang akan diberikan, tes ini terdiri dari 10 soal berbentuk esai dan pilihan ganda yang masing-masing soal memiliki 4 pilihan jawaban. Adapun untuk jawaban yang benar akan bernilai 1 dan jawaban yang bernilai salah bernilai 0. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor penjumlahan dari beberapa faktor. Dalam melakukan uji validitas ini menggunakan SPSS, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate Pearson. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dan dari keseluruhan item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap, di mana jika A valid jika R hitung lebih besar dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikansi 0,5, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas menurut Sumadi Suryabrata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Dalam sebuah penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Jenis penelitian ini dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih besar atau sama dengan 0,700. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat, maka rumus Cronbach alpha sebagai berikut. Sekian presentasi kami akhiri.